Tanpa sadar ternyata ada sepasang mata liar yang terus mengawasiku masak dari tadi guys. Nampaknya bukan kami saja yang kelaparan di hutan hari ini, atau mungkin aroma masakanku terlalu enak kali ya guys sampai dia ikut mendekat. Takutnya aja bukan ngiler sama makanannya, tapi siap menerkam yang masak ya. Nanti kita cerita itu lebih lanjut lagi. Di sini tadi aku mau buat salah satu minuman saset dicampur sama si jeruk besar ini, tapi batal aku campurin karena ada teman-teman yang bilang takut berbahaya atau bikin sakit perut atau keracunan gitu. Jadi ini aku kasih susu sama es aja guys. Menurut kalian extra jus dicampur jeruk itu aman gak guys? Ya udahlah, daripada coba-coba, kayak gini aja udah cukup enak kok. Dan untuk cemilannya hari ini kita buat olahan dari ubi semua ya guys. Ini ada gorengan ubi, ada bolu ubi yang kira-kira cukup lah untuk kita mengganjal perut sebelum nanti makan berat. Dan syukurnya ternyata hidangan dan racikan minuman spesialku tadi pas banget selesainya sama waktu istirahat mereka nih guys, yang udah mulai berdatangan dari semak belukar hutan sana. Nah, seperti yang terlihat ini aku lanjut masak buat menu makan siang kita nanti. Kalau udah ada petai sama cumi pasti udah ketebak ya mau masaknya apa. Lagian jarang-jarang kita bisa makan si menu satu ini di hutan guys. Dan bisa dibilang ini aku masaknya agak lambat guys, karena ini udah jam 12 waktunya makan siang, tapi si cuminya belum matang. Meskipun gitu aku udah kode-kode teriak panggil makan dari tadi ya guys. Dan tanpa disangka yang datang malah si makhluk satu ini. Untung langsung diamankan sama adekku satu nih guys. Ternyata dia pemberani banget. Jadi curiga jangan-jangan dari awal dia udah lama perhatiin aku masak dari atas pohon. Padahal dari tadi memasak aku ngerasa justru disinilah tempat paling aman guys. Memang begitulah resikonya kalau udah membersihkan hutan yang udah lama gak dijamah ya guys, yang emang udah menjadi habitat banyaknya makhluk liar. Tapi syukurnya dalam mengerjakan semua ini kita selalu dilindungi dari hal yang berbahaya yang mungkin sekali bisa kita temui ya guys. Mungkin aja langkah kita sama mereka sama-sama menjaga jarak, karena kita sendiri juga gak akan mengganggu mereka selama mereka juga tidak membahayakan kita. Dan sama sekali tidak bermaksud untuk mengambil habitat makhluk liarnya ya guys, tapi kita butuh sepetak lahan di sini untuk menanam padi demi kelangsungan hidup kita agar tidak kelaparan. Dan tenang aja guys, kami hanya menggunakan sedikit dan secukupnya dari yang kita butuhkan di alam ini untuk kelangsungan hidup setahun dan begitu seterusnya. Karena aku ada baca di komen kalau cara kami berladang ini sangat miris merusak hutan. Padahal cara kami berladang ini udah berlangsung turun-temurun dari nenek moyang kami ya guys, dan setahu aku tidak pernah menyebabkan bencana kerusakan hutan. Setelah selesai memanen ini akan dibiarkan penghijauan kembali secara alami. Semoga teman-teman bisa mengerti. Katanya salah-salah masak si daging satu ini amisnya bisa nggak ketulungan. Makanya bisa dibilang ini salah satu yang paling jarang aku masak di kebun. Apakah kali ini bakal berhasil? Nah, pertama-tama sebelum masak ini kita menyusuri perkebunan dulu ya guys, cari persayuran yang bisa kita petik. Kira-kira sayuran yang cocok sama si dagingnya tadi apa ya? Ini aku petik-petik aja yang nampak di depan mata. Menurut aku si daun kemangi ini juga enak dijadiin lalapan. Oh ya guys, biasanya yang aku sebut lalapan itu sayur mayur yang aku rebus dulu baru kita cocok sama sambal atau dijadiin pendamping lauk nasinya gitu. Sementara ada beberapa teman yang komen katanya yang disebut lalapan itu adalah sayur-sayuran mentah. Bisa jadi selama ini aku yang salah ya guys mengartikan, karena emang kata lalapan itu bukan berasal dari bahasa kami sendiri. Jadi mungkin baiknya ke depan aku sebutnya sayur rebusan aja ya guys. Nah, ini dia daging yang aku maksud. Dari penampakannya pasti kalian udah tahu ya guys, ini adalah bebek. Kayaknya kali ini harus banyak-banyak aku perasin jeruk deh, seperti yang aku cerita di awal kan guys. Kalau salah-salah ngolah bisa bau amis banget, tapi kalau ngolahnya bener bisa lebih enak daripada ayam sih menurut aku. Aku suka sama tekstur dagingnya yang bahkan menurut aku lebih enak daripada ayam kampung. Nah, ini aku so ngide mau buat bebek bakar taliwang. Dari resep yang aku pelajari sini bebeknya direbus dulu ya sama bumbu yang tadi udah aku tumis. Karena prosesnya ini agak lama, biar nggak buang waktu untuk nasinya aku mau buat yang simple aja guys. Masih pakai nasi andalan aku dari Klimres. Ini yang udah aku konsumsi dari lama guys. Tinggal seduh pakai air panas dan nggak perlu tanak di atas tungku lagi. Nah, ini dagingnya tadi aku rebus udah empuk dan kering. Tinggal kita lanjut ke pembakaran guys. Padahal ini tadi udah ngalusin bumbunya sesuai resep, tapi kok yang ini agak merah ya. Sementara kalau aku perhatiin orang punya nyoklat hitam gitu. Apapun itulah guys, yang penting rasanya nanti tetap enak. Lanjut untuk persayurannya tadi ini aku rebus saja, karena emang kalau udah masak yang berminyak atau berbumbu gitu aku lebih suka sayurannya direbus aja guys. Dan akhirnya nih masakan kita matang juga, udah lapar dari tadi nggak sabar mau nyobain guys. Pasti buka ini aroma nasinya udah enak banget, kecium bau pandan. Udah makin mantap buat disantap sama bebek taliwang ala-alanya. Jujur aja ini tadi aku nekat nyobain karena emang ngiler lihat masakan orang lewat guys, dan aku pikir pasti bisa aku masak di kebun juga. Dan emang iya ini enak guys. Jujur aku belum pernah nyobain yang asli, jadi nggak bisa buat perbandingan, tapi menurut aku ini salah satu bebek terenak yang pernah aku makan. Dagingnya empuk, terus bumbunya meresap sampai ke dalam, gak amis sama sekali. Apalagi ditemani sama nasi yang pulen dan tinggi serat kayak Klimres ini guys. Bantu banget kontrol makan aku karena kenyangnya lebih awet. Aku nggak takut juga makan pakai ini karena glycemic index lebih rendah, jadi bikin gulder tetap aman dan stabil dikonsumsi jangka panjang buat keluarga guys. Tapi
emang ya guys, makan di kebun itu paling mantep, gak ada duanya. Hampir gagal ke kebun hari ini gara-gara gak semangat lihat pohon durian kita yang lagi lebatnya tumbang ke tanah guys. Bisa dibilang ini salah satu buah kesayangan aku, makanya gak heran langsung lari pas dengar ini udah rebah. Ini sayang banget buahnya belum ada yang mateng guys. Ngelihatnya langsung gak semangat mau lanjut aktivitas. Ini balik ke rumah mau ngopi dulu sambil mikir-mikir jadi ke kebun apa enggak nanti. Oh ya, si Good Day ini salah satu kopi kesukaan aku, apalagi banyak variannya kan. Jadi tinggal pilih aja buat yang mana sesuai mood. Ini lagi pengen yang vanilla latte, rasanya enak, ada aroma vanilanya gitu dan manisnya pas. Langsung bisa balikin mood lagi buat lanjut aktivitas. Dan akhirnya nih kita milih tetap lanjut ke kebun, tapi mampir dulu ke salah satu anak sungai di jalan. Seperti yang terlihat ini kita lagi nyari siput guys, karena udah lama juga nggak makan. Kayaknya buat santapan siang di kebun nanti enak. Pokoknya sepanjang perjalanan ke kebun ini kayak ngelewati pasar gratis guys. Asalkan rajin pasti ada aja sayur yang bisa kita ambil kayak gini. Jadi sampai pondok nanti nggak perlu bingung lagi mau masak apa. Kebetulan emang belum banyak tanaman sayur yang bisa kita petik di kebun nanti, jadi kita manfaatkan aja sayur-sayur liar yang bisa kita ambil ini guys. Sampai kebun ini aku lihat ternyata banyak terong pipit kita juga yang udah hampir tua. Sayang kalau nggak dipetik bakal nggak bisa kemakan nih guys. Lumayan melelahkan juga perjalanan sampai sini sambil petik-petik atau ambil yang bisa kita masak. Jadi sambil nyantai istirahat aku mau ngopi lagi guys. Kali ini aku pengen yang rasa cappuccino. Ini salah satu varian yang cocok banget buat aku, tipe kopi yang nggak terlalu strong tapi masih enak, ada rasa coklatnya gitu guys. Kalau udah minum ini di kebun, rasa lelah seketika hilang dan mood langsung balik lagi guys. Apalagi Good Day ini punya varian rasa yang banyak kan, bisa ganti rasa sesuai mood kayak tadi pagi. Nah lanjut ini aku mau keliling-keliling kebun lagi, cari yang bisa dipetik atau yang harus dibersihkan. Lanjut part berikutnya, mencari yang bisa kita petik sekitar rumah buat bekal kita ke ladang hari ini guys. Pas banget mataku langsung tertuju sama apa yang ada di depan rumah nih. Si nanas jumbo ini nggak bagus kalau dibiarin sampai menguning di pohonnya guys. Bahkan kalau kulitnya udah setengah menguning aja, daging di dalamnya udah hampir busuk. Jadi udah paling pas kita petiknya saat nanas sudah kelihatan kencang, padat, dan sedikit menguning di pangkalnya gini ya guys. Kayaknya makan di ladang nanti udah paling cocok nih. Nah lanjut ke belakang rumah, di sini aku mau ngecek pohon durian kita yang tumbang. Meskipun ini udah jatuh ke tanah, cukup senang ngelihatnya belum ada daunnya yang kering, meskipun ini udah banyak buah-buahnya yang rontok ya guys. Padahal tadi aku berharap semoga si pohonnya ini bisa bertahan setidaknya sampai si buah-buahnya ini matang lah kan guys. Karena sayang banget ini salah satu buah durian kita yang dagingnya tebal dan enak banget. Nah kan aku salah lagi, bukan durian tapi buah lai. Tapi kalau aku sebut lai nanti banyak yang nggak tahu. Sebelumnya banyak yang nanya perbedaan durian sama lai itu emangnya apa kak? Nanti aku jelasin ya. Tapi sebelumnya ini temani aku dulu nyari-nyari buahnya yang udah jatuh, karena kemarin banyak yang bilang sama aku katanya ini juga enak dijadiin sayur meskipun masih mentah. Dan berhubung hari ini kita ke ladangnya belum tahu mau masak apa, jadi aku punya ide mau cari beberapa durian jatuh di sini guys. Siapa tahu emang enak dimasak atau dijadiin sayur. Apalagi kalau di ladang itu kan apa aja bisa kita makan. Sebenarnya kalau untuk durian mentah sendiri udah pernah aku sayur, tapi untuk si lai ini belum pernah guys. Jadi aku penasaran juga mau cobain. Nih bisa dilihat hasil dari yang aku ngumpulin tadi. Padahal ini belum pungut semuanya loh guys. Dan dari aroma-aromanya ini sih seperti ada yang matang guys, kecium gitu. Setahu aku sih ini buah lainya masih muda, nggak tahu kalau matangnya pas jatuh ke tanah ya. Ini langsung aja aku coba buka dan emang penampakannya agak matang gitu guys. Mungkin terperam saat jatuh ke bawah. Dan benar aja ternyata ini udah agak manis dan dagingnya juga udah lumayan tebal, meskipun belum seenak yang matang di pohon ya guys. Seperti yang nampak, inilah bedanya buah lai dengan durian guys. Ukurannya lebih kecil dan warna dagingnya lebih kekuningan, dan ini baunya juga nggak semenyengat buah durian. Dan singkat cerita ini kita udah sampai ladang dengan apa yang sudah kita petik di rumah tadi. Buat yang ngikuti aku sebelumnya pasti udah tahu juga ya guys, kalau di ladang kesibukan kita sekarang adalah menebang. Dan ya soal bajuku nggak usah kalian protes. Sebenarnya tadi mau pakai di rumah aja, kebawa sampai ladang. Adikku bilang itu baju kayak zaman purbakala, tapi aku suka pakainya nyaman meskipun tebal tapi nggak panas guys. Jadi badan terasa aman. Ini aku lihat ternyata bapakku udah nyalain api. Tadi beliau datangnya duluan. Kalau di hutan gini atau di ladang baru kita kayak gini cenderung banyak lalat atau nyamuk gitu guys. Jadi wajib ada perasap-asapan di antara kita biar mereka agak menjauh. Oh ya, banyak juga yang suka nanya, kak itu ke ladang atau ke kebunnya naik apa? Apa ada kendaraan atau jalan kaki? Oke guys, minum kopi dulu ntar aku jawab ya. Tadi lumayan capek dan haus juga di perjalanan. Jadi sebenarnya setiap ladang atau kebun kita itu punya akses dan medan yang berbeda-beda guys. Ada yang cuma jalan setapak kalau hujan berlumpur jadi nggak memungkinkan untuk bawa kendaraan, dan ada juga yang di jalan besar. Seperti di ladang kita yang ini kita melewati dua jalan guys. Pertama kita naik kendaraan dulu melewati jalan besar, setelah itu kita bakal masuk jalan setapak dengan berjalan kaki. Meskipun tadi jalan kakinya pendek, tapi karena bawaannya berat sempat ngos-ngosan juga guys. Jadi sebelum melakukan kesibukan hari ini kita istirahat dulu sejenak merenggangkan badan sambil ngopi.
Apa saja penemuan kita saat menyusuri sungai besar di kampung? Kali ini bisa dibilang kita jalannya modal nekat karena airnya lagi keruh dan besar guys, habis hujan. Tapi kakak ipar aku bilang justru di kondisi kayak gitulah paling enak mancing ikan. Nah sebelum kita lanjut perjalanan ini kita menepi dulu di salah satu pulau. Katanya di sini kita bisa menemukan banyak sayur liar guys, salah satunya si rebung ini. Terpantau dari jejak yang tertinggal sepertinya ada yang baru datang berburu rebung di sini juga, makanya kita hampir gak dapat guys, cuman tersisa yang kecil-kecilnya aja. Nggak apa-apa lah ya, yang penting ada. Lanjut menelusuri di sini ponaanku menemukan ada anggur hutan yang udah mateng. Ini rasanya tuh manis, cenderung asam dan gak usah makan banyak-banyak, kalau mau icip dikit boleh lah guys. Karena getah di bagian kulit buahnya itu bisa bikin gatel. Pokoknya kalau udah menelusuri hutan gini pasti ada aja makanan alam yang bisa kita temukan guys. Oh ya sebelumnya ada yang bilang sama aku katanya si jamur ini bisa dimakan ya guys. Kalau di tempatku sih belum tahu makan. Dan setelah melanjutkan perjalanan lagi ini kita menemukan tempat peristirahatan yang pas untuk kita masak-masak dan makan. Tapi ini sebelum lanjut ngerjain yang lain aku mau ngeteh dulu guys. Si galon teh ini salah satu yang selalu aku sempetin bawa dan minum kalau kemana-mana guys. Kalian aku minum sama galon busnya juga untuk tetap bisa jaga penampilan dan sehat guys. Nah ini kalau udah selesai minumnya, lanjut ini aku mau ngolah perbahanan yang sudah kita dapatkan. Ini karena sungainya lagi besar jadi antrasnya hampir ketutup semua guys. Sementara kakak aku dan ponaan lanjut pergi mancing naik perahu. Karena malas masak yang ribet-ribet ini langsung aku bakar aja guys. Mereka tadi juga udah bawa bekal sendiri dan mungkin bakal masak juga di sana. Jadi ini buat aku konsumsi sama adekku aja guys. Tadi cuman bawa bekal nasi dari rumah. Pokoknya ini yang penting ada sambalnya, semua bakal terasa nikmat. Apalagi ditemani dengan pemandangan alam yang segar kayak gini. Nah ini dia guys, ikannya tadi udah matang. Lanjut langsung aja nih aku mau makan dulu. Bye bye. Apa nggak ada daging lain yang lebih layak buat dimakan ya kak? Kayaknya di Kalimantan ular nggak ada harga dirinya. Orang nih ngeri apa saja dimakannya. Lihatnya aja udah serem, apalagi dipegang terus dimakan pula. Itulah memang beberapa komen yang udah biasa aku dengar kalau udah masak si makhluk satu ini. Awalnya setiap baca kayak gitu aku merasa perlu menjelaskan, tapi makin kesini aku santai aja guys. Dan emang iya aku setuju kalau ini agak menyeramkan. Pas ngisi suara aja aku ngeliat aku pegang-pegang gitu kayak agak geli juga guys. Bisa dibilang sebenarnya ini aku juga lagi uji nyali karena biasanya aku tinggal masak aja guys, nggak pernah bagian memotong kayak gini. Aku kira emang dagingnya keras tapi ternyata aku sengaja dikasih parang tumpul sama bapakku guys biar aman katanya. Pas ini aku diam-diam pakai parangnya mamaku, ayun satu kali langsung terpotong. Dan berkat bantuan adekku yang sebenarnya lebih berani megang kayak ginian daripada aku, akhirnya semua bisa terpotong dengan rapi guys. Tinggal kita urus perbumbuannya lagi. Sebenarnya bumbu halus lainnya udah aku siapin dari rumah, ini tinggal cabe sama si apa namanya kunyit. Kebetulan di rumah tadi nggak ada kunyit, jadi itu baru dicabut dari kebun kita yang nggak jauh dari sini juga guys. Kira-kira masih ada yang nonton sampai sini nggak ya? Curiganya dari aku motong-motong tadi udah banyak yang kabur karena geli dan jijik guys. Tapi serius ini rasanya cukup enak loh guys, apalagi kalau udah diracik dengan bumbu yang lengkap kayak gini. Buat yang nanya kak emang gak ada makanan yang lebih layak lagi? Bagi kami sendiri ini salah satu daging yang udah cukup layak ya guys. Dan selain rasanya enak, banyak yang bilang ini bisa jadi obat juga dan bisa menghangatkan badan dan bagus buat kesehatan kulit biar tetap bening dan bersih. Haha, yang terakhir itu bercanda ya guys. Abis banyak banget yang suka nanya, kak ngebolang terus di hutan terus tapi kok kulitnya tetap putih? Oke, kembali ke masakan kita. Ini dia udah matang, udah gak sabar pengen makan guys, langsung aja kita hidangin. Buat yang bilang kak orang Kalimantan makannya ngeri-ngeri, gak semua juga ya guys. Mamaku sendiri gak makan kayak gini, jadi dia udah bawa bekal sendiri dari rumah dan udah makan duluan. Meskipun emang Dayak di pedalaman itu udah biasa dengan hasil-hasil buruan kayak gini, tapi bukan berarti semua bisa makan. Itu tergantung dengan selera masing-masing lagi. Dan buat yang nanya ini rasanya mirip daging apa, mungkin lebih mendekati ke ayam, tapi ini lebih kayak berurat lagi guys. Bye bye. Niatnya cuma mau ngecek kebun, ternyata udah banyak yang bisa dipanen gini guys. Perasaan baru selesai ditanam. Nah tapi ini sebelum lanjut ke kebunnya aku mau isi perut dulu guys. Kayaknya makan yang kuah-kuah enak. Kebetulan ada mie sama sosis di rumah. Ini sosisnya langsung aku campurin aja ke mie-nya karena ini sosis keju. Jadi separuhnya aku potong dan separuhnya kita makan utuh aja guys. Ini dia udah jadi, kita makan selagi panas. Gila, lihat nih guys, ternyata sekarang keju sosis cancelernya muncrat pas dipanasin. Enak banget sih. Bukan cuma jadi topping, tapi bikin mie-nya jadi lebih creamy gitu. Bentar, aku mau fokus makan dulu guys. Ini makan sama norinya juga enak banget. Saking enaknya nih makan gak ada jeda, tahu-tahu udah habis aja di mangkok guys. Ini udah siap lanjut ke kebun. Nah sebenarnya ini mamaku suruh ngecek kebun cabenya sebentar, baru ditanam sekitar 2 bulan lalu. Takutnya udah bersahabat dan ternyata ini udah banyak yang berbuah dan bisa kita panen guys. Kaget ternyata ada paprika jumbonya juga. Serius ternyata ini bisa tumbuh di tanah Kalimantan. Tapi kok aku nggak lihat pokoknya, tahu-tahu udah megang cabenya aja. Ntar aku kasih tahu dari mana asal usulnya itu ya guys. Tapi ini temani aku petik si cabai rawitnya dulu. Emang kalau buah pertamanya
bunganya gini kelihatan subur dan besar banget guys. Jadi senang banget ngambilnya. Ini ada jenis cabai rawit yang kecil juga, tapi pedasnya juara loh guys. Bisa lebih pedas lagi dari yang agak besar tadi. Dan kalau si cabai putih ini biasanya kita campurin ke sayur aja. Nah ini pas jalan dekat Pepadian aku nemu kayak ada akar-akaran pare. Awalnya aku mikir mungkin rumput liar yang cuman mirip sama daun pare. Ternyata pas aku dekat ini banyak buahnya guys. Entah ini tumbuh liar atau memang ditanam sama mamaku. Aku nekat cobain, ternyata ini parenya manis. Biasanya kan pare itu pahit. Bercanda ya guys, pare kampung itu pahit banget sumpah. Lebih pahit dari pare panjang yang biasa kalian temui di pasar. Tapi jujur menurutku ini rasa pahitnya enak. Makanya ini aku petik aja semua buahnya yang aku lihat guys. Kalian aku mengambil jantung pisang hutan yang tumbuh dekat pondok kita juga. Begini jadinya kalau udah masuk ke pasarnya orang di kampung. Dengan luas sepanjang mata memandang dan bisa ambil sebanyak apapun gratis guys. Jadi memang seperti inilah salah satu cara kami memenuhi kebutuhan makan di kampung ya guys. Meskipun uang gak selalu ada di dompet, yang penting ada korek api, garam dan gula di rumah. Perkara apa yang mau dimakan pasti selalu ada aja guys. Tinggal kita telusuri aja alam yang dari sekitar kampung seperti ini. Yang penting rajin, pasti bisa dapat sebanyak apapun. Dan enaknya lagi bisa makan sayur segar terus setiap hari karena kita petik langsung dari pokoknya. Jujur ini cuacanya cukup panas, tapi saking senengnya lihat kangkung yang gemoy dan subur ini, nggak berasa ternyata udah full aja di tangan guys. Langsung udah penuh aja keranjangnya. Dan mereka nih juga nggak berhenti ngambil dari tadi. Ini aku mau reply sunscreen dulu guys. Ini salah satu sunscreen yang aku suka bawa kemana-mana kalau ngebolang karena higienis, tinggal spray, tidak perlu menggunakan tangan, bisa pakai ke seluruh badan dengan SPF 47 PA++, terus praktis dibawa kemana-mana, cepet ngeresap dan gak lengket. Ini aku pakai sunscreennya MS Glow guys. Nah ini lanjut lagi cari sayur lainnya. Meskipun tadi kita udah ngambil kangkungnya yang banyak ya, tapi kalau makan satu jenis sayur aja itu kan bosan guys. Jadi ini kita rencananya bakal metik berbagai jenis sayur yang ada di hutan ini. Salah satunya yaitu genjer yang cukup melimpah ini guys. Kayaknya mau dipetik satu RT dalam seminggu pun gak bakal habis deh. Tapi untuk si sayuran genjernya ini gak bakal kita petik terlalu banyak ya guys, karena ini salah satu sayur yang cepat banget layu. Jadi gak bisa disimpan terlalu lama. Paling ini nanti bakal dimasak di hari pertama guys. Ayo, ada yang tahu nggak kalau ternyata si bunganya ini juga enak dimakan loh guys. Kita tumis dengan cabai yang pedas. Mantapnya. Tapi ini aku juga ngambil daun pucuk mudanya yang gak kalah enak guys. Ada rencana tadi untuk genjernya ini kita ambil sedikit aja buat sekali masak, tapi ngelihat hamparannya masih luas dan subur gini kayak nggak bisa berhenti. Apalagi ini selain aku udah ngumpulin cukup banyak, teman-teman lainnya juga nggak kalah banyak guys. Jadi kalau dikumpulin bisa sekarung lagi. Perbolangan kita masih panjang, lanjut part berikutnya.